أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Surat An-Nur ayat 58. Langsung kalau terangkan niki sampun dimaknani. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Liyasta'dinkum, hendaknya meminta izin kepada kalian semua. Alladzina malakat aymanukum, orang-orang atau budak-budak yang dimiliki oleh tangan kalian semua. Walladzina lam yabluhul huluma minkum, dan anak-anak yang masih belum mencapai umur baligh dari kalian semua. Nggih, meminta izinnya tadi salah samarratin, di dalam 3 waktu. Yang pertama min qabli sholatil fajri, sebelum sholat subuh. Yang kedua wahina tad'una siyabakum minadh-dhahirah, dan tatkala kalian semua meletakkan atau melepas baju kalian karena panas di waktu duhur. Wa min ba'di salatil isya, dan juga setelah sholat isya. Salasu auratil lakum, 3 waktu tersebut itu merupakan waktu-waktu yang tampak aurat bagi kalian semua. Merupakan waktu yang tampak aurat kalian semua. Laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahunna tawafun alaikum, tidak ada masalah bagi kalian juga bagi mereka setelah 3 waktu tersebut untuk saling berlalu lalang atas kalian semua. Ba'dukum ala ba'd, sebagian kalian itu berlalu lalang atas sebagian yang lain. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Seperti inilah Allah Ta'ala menjelaskan untuk kalian semua ayat-ayat, yakni hukum-hukumnya Allah. Dan Allah Ta'ala itu maha mengetahui dan juga maha bijaksana. Yes. Jadi secara garis globalnya ayat ini itu menjelaskan mengenai tentang kewajiban untuk meminta izin, sekalipun ini sasarannya lebih khusus, bukan untuk orang-orang secara umum. Sasarannya lebih khusus yaitu para budak dan juga para anak-anak kecil. Karuan ya, kalau orang lain itu sudah ada izin bahkan secara umum. Kalau orang lain mau masuk ke rumahnya temannya atau siapalah itu wajib izin, itu maklum. Tapi ini sasarannya adalah khodamnya sendiri. Kalau khodamnya sendiri, atau istilahnya kalau zaman dahulu adalah budaknya sendiri pun, itu ternyata juga masih wajib untuk izin di dalam 3 waktu yang akan disebutkan. Yaitu pertama sebelum subuh, kemudian tatkala di waktu melepaskan baju di waktu duhur. Yang nomor 3 yaitu setelah sholat isya. Maka di waktu ini, 3 waktu ini semuanya, maksudnya para budak-budak dan juga anak-anak kecil, kalau mau masuk ke rumah
rumahnya orang yang dituju ini maksudnya, itu harus untuk izin terlebih dahulu. Izin dhisik. Nah, kalau di selainnya 3 waktu itu, yang namanya khodam masuk langsung nyelonong tanpa izin bukan masalah. Ya, berarti setelah sholat subuh, kemudian setelah melewati waktu duhur, sebelum sholat isya, sebelum waktu isya, maka yang namanya khodam. Jadi di sini cara bahasanya ada keterangan yang menyebab bahasanya ada kelonggaran, juga ada peraturan yang masih sedikit ketat. Kelonggaran bagi para khodam dan juga anak-anak itu pokoknya di selain 3 waktu tersebut itu boleh masuk sekalipun tanpa izin. Tapi kalau di waktu 3 waktu yang sudah disebutkan tadi itu wajib izin sekalipun statusnya dia adalah khodam atau para pembantu. Guys ya, jadi ya mungkin kalau di realitanya zaman sekarang ya pembantu lah, bisa pembantu. Ini juga bisa dibahas, juga dimasukkan. Secara garis globalnya ngoten. Sekarang kita murati yang tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya. Tengriki dingendikaaken ya Allah ya Rabbi ya Karim ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum minal 'abidi wal ima. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya meminta izin terhadap kalian semua, para budak-budak yang dimiliki oleh tangan kanan kalian, yakni minal 'abidi wal ima, baik budak-budak laki-laki atau budak-budak perempuan. Walladzina lam yablughul huluma minkum minal ahrar wa arafu amran nisa, dan juga para anak-anak yang belum mencapai umur balik dari kalian semua, yang dari golongannya orang-orang yang merdeka dan sudah faham terhadap urusannya perempuan. Jadi bocah cilik urung balik tapi wis faham ini aurat, ini bukan aurat. Bahasane bahasa gampangane ngomong rotok tamyiz lah. Laisa alaikum wa min ba'di salasa marratin ay fi salasati awqatin. Ini berada di dalam 3 waktu. Ini perlu dijelaskan secara kaidah nahwunya ya Nabi ya. Ini kalau di dalam ilmu nahwunya ini dikenal dengan istilah adat salasa marratin atau salasati awqatin. Secara kaidahnya di dalam ilmu nahwu seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Malik di dalam kitab Alfiyahnya, Fiddit Tijarit wal Mumayyizat Jruri. Terusannya apa nih? Lali ya. Ini bab adat itu. Bab ratau dilalar lah. Kayak 700 iki. Kisaran bed 700-an. Yang artinya di dalam adat itu kaidahnya adalah fidditi jarid. Harus diterapkan dengan pola bersilang. Pola bersilang itu artinya pola berlawanan. Artinya bagaimana? Kalau ma'dud kan ada adat, ada ma'dud. Kalau adat itu ya berarti bilangannya salasa. Kalau ma'dud itu berarti perkara yang dihitung. Berarti marrot. Kaidahnya itu harus bersilang, harus bertentangan dari segi mu'annas dan juga mudzakarnya. Artinya kalau ma'dudnya itu mudzakar, berarti adatnya wajib mu'annas. Begitu juga sebaliknya, kalau ma'dudnya itu mu'annas, berarti adatnya harus mudzakar. Contohnya sudah lengkap, di situ ada 2. Salasa marrotin. Marrotun itu mu'annas. Sehingga karena ma'dudnya ini mu'annas, maka adatnya itu harus mudzakar menjadi salasa marrat.
Begitu juga di dalam lafadz yang setelahnya fi salasati auqatin. Yang tadi salasa, yang ini salah sati. Tetap marbutahnya. Karena auqat itu mudakar. Lafadznya itu kan merupakan mudakar. Auqat waktin. Auqat itu jamak dari mufrad waktin. Waktin itu secara lafadz mudakar. Berarti karena ma'dudnya itu mudakar, adadnya harus mu'annas menjadi salasati auqatin. Di dalam 3 waktu. Dalam 3 waktu ini, sekalipun para khodam, sekalipun anak kecil yang sudah tamyiz, harus untuk meminta izin terlebih dahulu kalau mau masuk terhadap rumah. Yakni napa? Min qabli salatil fajri wa hina tad'una siyabakum minadh dhahirah. Yang pertama, min qabli salatil fajri. Sebelum salat subuh. Saat turunnya salat subuh, walaupun khodam ora iso langsung nyelonong masuk itu nggak bisa. Nggak boleh, haram. Kenapa kok sebelum waktu subuh itu sekalipun bagi khodam, sekalipun bagi anak kecil dilarang masuk ke rumahnya orang lain tersebut, rumah majikannya, bahasanya bukan nggak bisa dianggap orang lain kalau khodamnya itu ya majikannya dewe, cara bahasanya kan ngoten. Itu tetap boten bareng karena napa? Li'annahu waqtul qiyami minan naumi wa lubsusia bil yaqadha. Karena waktu sebelum subuh itu merupakan waktu seseorang itu bersiap-siap untuk bangun dari tidur dan waktu menggunakan pakaian. Urung siap, Pak. Sakgurunge salat subuh, sakgurunge subuh itu kondisinya seseorang itu belum siap untuk dihadapi atau bahasanya menerima sosok orang lain gitu loh. Bahasanya ngoten. Itu yang pertama. Yang nomor 2, wa hina tad'una siyabakum ay allati tulbasu fil yaqadah tad'una hali ajlil qailulah. Sebelum dan tatkala kamu meletakkan baju, melepaskan baju di kala waktu panas, yakni di kala waktu qailulah, sebelumnya waktu zuhur itu loh. Jadi sing jenenge turu nang mriki disebutaken saya telekno. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dados teng mriki dingendikaken kalian para ulama. Jadi masalah tidur itu ada 5 macam, ngoten ya. Iya. Saya kira-kira. Jadi para ulama itu, pertama kita jelaskan biar lebih jelas dulu, wahina tad'una siyabakum minadh dhahira ay waktu duhri, yakni di waktu duhur, sebelum waktu duhur sedikit. Maka tengeriki dingendikaken, maka tatkala waktu yang sangat panas, orang itu waktunya tidur, itu waktunya melepaskan baju plus wayahe turu. Dan wis wayahe turu gek wayahe melepas baju. Karena saking panasnya, yo aja diparani, Pak. Lagi belum siap. Pamane biasa nek ngene iki wayahe dur-dur ini kan panas, wayahe turu ya toh. Biasanya tukang paket teko, dodok-dodok bawa antar biasanya. Lah maka ini juga termasuk daripada hal yang sifatnya dilarang langsung masuk nyelonong kecuali dengan adanya izin, yakni di waktu qailulah. Kita sebut nih, daunya para ulama, masalah tidur itu ada 4. Ada hailulah, ada qailulah, ada ailulah. Ada 3 dulu yang saya sebutkan. Jadi yang pertama adalah hailulah.
Hailulah itu artinya adalah tidur setelah subuh. Tidur setelah subuh itu disebut dengan hailulah. Di mana hailulah itu maknanya adalah penghalang. Karena nopo? Karena tidur setelah subuh itu menghalang-halangi rizki, ngarai fakir satu, dan iku mekur ngarai males pun. Jadi tidur setelah subuh itu namanya hailulah. Hailulah dinamakan tidur setelah subuh dinamakan hailulah karena tidur setelah subuh itu merupakan penghalang. Hailulah itu maknanya penghalang rizki. Wong itu turu mari subuh itu penghalang rizki, ngare fakir, ngare miskin. Itu yang pertama. Yang nomor dua yaitu qailulah, tidur di waktu yang sangat panas. Lebih tepatnya beberapa menit, ya katakan setengah jam sebelum zuhur. Itu maknanya qailulah. Itu istirahat yang sangat disunnahkan oleh Kanjeng Nabi yang tujuannya bisa lebih membangkitkan terhadap semangat. Kalau dawuh Kanjeng Nabi, saya riwayatkan secara makna mawon bahwa barang siapa yang ingin bisa bangun di waktu malam, hendaknya dia berusaha dengan cara untuk qailulah atau tidur di waktu siang. Fa innahu quwwatun ala qiyamil lail. Jadi yang namanya sahur itu merupakan sebuah kekuatan untuk seseorang berpuasa, dan yang namanya tidur sebelum zuhur, qailulah, itu merupakan kekuatan bagi orang yang hendak bangun di waktu malam. Dan yang terakhir, yang nomor 3 adalah ailulah, tidur setelah waktu asar. Nah, iki sing rotok bahaya. Ailulah atau tidur di waktu asar ini adlek dawe wong-wong tua zaman biyen, tiang-tiang sepa zaman biyen, turu mari sore iku garai gendeng, garai gila, garai gangguan jiwa. Menawi dawe guru sekumpul, barang siapa orang yang istiqomah tidur setelah, bahasanya juga istiqomah ngono Pak. Barang siapa yang terus menerus tidur setelah sore dalam jangka waktu 40 hari gendeng. Tapi ojo ditentang. Aku mari turu mari asar, ya ora gendeng loh, hati-hati. Pokoknya orang kalau sampai minimal orang itu kalau tidur habis asar biasanya mumet Pak. Orang kok malah penak tapi malah mumet, malah bingung kabeh. Tadi 3 ya. Hailulah, qailulah, ailulah. Kalau hailulah itu tidur setelah subuh, itu bahaya karena itu bisa menghalangi rizki. Hailulah namanya. Yang nomor 2 yaitu qailulah, tidur sebelum zuhur di waktu panas. Itu sangat dianjurkan, sangat disunnahkan karena itu merupakan waktu istirahat yang pas, dan bahkan ini bisa membuat seseorang itu bisa bangun di waktu malam. Dan yang nomor 3 yaitu ailulah atau tidur setelah salat asar. Setelah waktu asar itu garai gendeng. Jadi tinggal akan ngaten. Yang nomor 2, yang nomor 3 wa min ba'di salatil isya, dan setelahnya salat isya. Wong les mari salat isya iki ya wis mari durasine khidmah, durasine napa jenenge melayani itu sudah selesai. Wong mari saiki sepengine nyantai, santai-santai dulu marono ndang turu. Itu seperti itu. Jadi sekalipun khodam pun, yaitu para budak perempuan ataupun budak laki-laki dan anak-anak kecil, itu kalau mau masuk di setelahnya salat isya wajib untuk minta izin. Bon, ya Allah ya Rabbi ya Karim birraf'i. Kenapa kok di dalam 3 waktu ini sekalipun bagi para khodam dan juga anak kecil itu wajib untuk minta izin? Nyapa kan khodam itu lapo. Tengeri dengan akan ternyata perintah untuk meminta izin itu ada yang mengatakan
untuk wajib, ada yang mengatakan ini untuk sunnah. Yes. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengah iki dikatakan asbabun nuzulnya ayat ini adalah diceritakan dulu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengutus seorang anak kecil menuju seorang anak kecil dari golongan Bani Ansor yang namanya Mudallij bin Amr. Diutus oleh Kanjeng Nabi, le kono awakmu sawano nang Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab. Panggilan Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Kemudian si anak kecil ini akhirnya benar-benar mendatangi dan sowan kepada rumah Sayyidina Umar, dan ditemukan oleh anak kecil ini dalam keadaan Sayyidina Umar itu kondisinya sedang tidur sampun sare, bahkan pintu juga sudah ditutup. Akhirnya anak kecil yang ngerumangsane kan anak kecil, akhirnya fadaqo, anak kecil ini mengetuk pintunya. Setelah mengetuk pintunya, langsung pintunya fadaqo al-ghulamu alaihi al-baba fanada wa dakhala. Jadi anak kecil memang langsung pintunya langsung diketuk, mari diketuk, lawang langsung dibuka, langsung mlebu. Anak kecil yang diutus sama Kanjeng Nabi itu tadi, yang namanya Mudallij bin Amr. Akhirnya ngriki dikaaken fastaiqadha Umar fankashafa anhu fankashafa minhu syai'un. Sampai-sampai Sayyidina Umar ini terbangun dan terbuka daripada Sayyidina Umar sesuatu. Gampangane ngomong, ya karena jenis wong dalam kondisi tidak siap untuk ada orang lain masuk, Pak. Moro-moro langsung masuk ngono wae. Ya otomatis kan ada beberapa hal yang sifatnya itu tidak terbuka, yang seharusnya tidak terlihat oleh orang lain, akhirnya ya terbuka. Ya mungkin semisal orang itu kepinginnya kalau malam tidurnya dalam keadaan rada terbuka, maka kalau seperti itu, setelah mengetahui kejadian seperti ini, rada gelo Sayyidina Umar. Arek cilik kok modele kok kayak ngoten, mari ketuk pintu langsung mlebu dhewe, selain mengganggu waktu tidur juga napa itu tadi loh, malu karena terbukanya sesuatu daripada Sayyidina Umar di hadapannya anak kecil itu tadi. Hanya Sayyidina Umar batin nang jero ati dawuh watitu annallaha naha abna'ana wa nisa'ana wa khadamana ayadkhulu fi hadis sa'at illa bi'idnin. Saya itu berharap agar Allah Ta'ala melarang masuknya anak-anak dan juga para khadam kepada kita di waktu-waktu yang seperti ini kecuali dengan adanya izin. Jadi karena itu tadi Sayyidina Umar itu sampai napa bahasane terbuka sesuatu daripada Sayyidina Umar, akhirnya gelo Pak, akhirnya gelo wis gak penak lah. Batin Sayyidina Umar matur nang secara omongan sendiri, wis pengenku muga-muga Allah Ta'ala melarang masuknya anak-anak kecil dan juga bahkan sekalipun khodam kepada kita dalam waktu-waktu yang seperti ini. Dalam hal ini adalah waktu yang setelah Isya, kecuali dengan adanya izin. Setelah batin kayak ngaten, akhirnya Sayyidina Umar karena memang ditimbali kalian Kanjeng Nabi, akhirnya Sayyidina Umar menghadap Kanjeng Nabi dan dalam keadaan ternyata sudah turun ayat tersebut. Turun ayat yang menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum. Hari ini ngaten ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, akhirnya Sayyidina Umar saking senenge turun ayat yang menjelaskan tentang larangan masuknya anak kecil dan juga para khadam kecuali dengan izin di waktu-waktu tersebut. Sewenang Sayyidina Umar hingga Sayyidina Umar itu langsung sujud syukur. Pon ngriki ngaten nggih. Niku asbabun nuzulnya. Jadi sekalipun orang terdekat, bahasane kalau mau diglobalkan, jangankan khatam, jangankan anak kecil, sekalipun orang
terdekat kuwi lek kate mlebu nang omane kancane ku izin Pak. Bahkan kalau pada pembahasan yang sudah lewat kemarin, bahkan sekalipun orang tua, sekalipun anak, iku harus minta izin. Yaitu tadi khawatir ada sesuatu hal yang mungkin tidak pantas untuk diketahui oleh orang lain, sekalipun itu anak, sekalipun itu mertua, sekalipun itu orang tua. Pun nggih. Dah, teng mriki dingendikaken kula maca nang syarah pun kita. Oh nggih, lanjut. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kula lanjutaken birraf'i salasu auratil lakum. Salasu auratil lakum. 3 waktu ini merupakan 3 waktu yang tampak aurat kalian semua. Salasu aurat niku birraf'i, dibaca rafa, yang statusnya khobaru mubtada'in, yang menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Jadi niki bahasane menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Cara nang alfiyah niku ya Allah ya Rabbi ya Karim, alfiyah iku wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'daman indakuma. Membuang mubtada ataupun khobar yang sudah diketahui itu hukumnya boleh. Seperti contoh zaidun, setelah ada pertanyaan, man indakuma, siapa yang ada di samping kalian berdua itu? Zaid. Es. Ngene iki eling-eling nek dadi awak dhewe ambek alfiyah ya itu. Kalau lek ngaji nang peloson nek ngoten. Gus-guse para yai ini ku lek maos kitab niku sak syahid-syahide di tokne kabeh. Bahasane niki napa nang alfiyah wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaitun ba'daman indakuma. Membuang mubtada atau khabar yang sudah diketahui itu hukumnya boleh. Bon, kita lanjut. Mengikuti kira yang pertama itu dibaca rafa karena menjadi khabar dari mubtada yang dibuang. Muqaddarun yang dikira-kirakan, muqaddarun ba'dahu mudhafun, yang dikira-kirakan setelahnya itu ada mudhaf wa qama al mudhafu ilaihi maqamahu, dan mudhaf ilaihnya itu menempati pada posisinya mudhaf. Ayya awqatun, yakni 3 waktu tersebut itu merupakan waktu-waktu yang menjadi tampak bagi kalian semua aurat. Niki kalau jelasaken dian. Fal aslu awqatu salasi auratin. Aku kepingin ngerti maknane wingi aku oleh maknane piye nek. Jadi birrafi khabaru mubtada'in, terus muqaddarin kang den kira-kiraake kang sause. Nah niku terus niku ya Allah ya Rabbi ya Karim paling eca ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim kula maknani maneh biar mboten salah paham. Dadi niku yang benar ngeten. Harakatono maknana maneh. Khabaru mubtada'in. Ngoten nggih. Khabaru mubtada'in utawi salasu auratin iku khabare mubtada. Khabare mubtada muqaddarin. Bahasane muqaddarun. Muqaddarun dados sifate khabar. Muqaddarun kang den kira-kiraake ba'dahu ing dalem sause mubtada apa mudhafun lafat kang den idhofahake wa qamalan jumenengi apa al mudhafu
pun. Iki bener maknane. Al mudhafu ilaihi maqamahu ing dalem panggonane mudhaf. Tak jelas nih maneh ben awakmu jelas. Jadi salah satu auratin itu merupakan khabar dari mubtada. Mubtada yang dibuang. Yang kira-kiranya adalah hiya. Yang mana salah satu auratin itu dikira-kirakan mudhof pada salah satu auratin itu berupa lafat auqatu. Napa? Berupa lafat auqatu. Jadi mulane sampean lihat di dalam kitab sawinya fal aslu auqatu salasi auratin. 3 waktu yang tampak bagi kalian semua aurat. Ya. Jadi asalnya itu ada mudhaf yang dibuang. Makna kira-kira aihiya auqatu. Dan sekali lagi ini seperti yang dijelaskan di dalam Hasyiatul Jamal alal Jalalain. Dawuhnya para ulama, kalau ini dibaca rofa berarti wakofnya itu berhenti di mim ba'di wa mim ba'di sholatil isya. Itu berhenti di situ kalau dibaca rofa salasu auratil lakum. Yang nomor 2 qiraahnya wa bin nasbi bi takdiri auqatin mansuban badalan min mahalli ma qablahu qama al mudhafu ilaihi maqamahu. Jadi ketika akan satu qiraah mengatakan itu bacanya nasab ya. Jadi salasa auratil lakum. Adan salasa auratil lakum. Yang mana tengeriki didawuhaken kalau dibaca nasab itu badalan. Itu karena menjadi badal min mahalli ma qablahu, dari mahalnya tempatnya lafaz sebelumnya. Lafaz sebelumnya tengeriki dingendikaken maksudnya adalah menjadi badal dari salasa marratin. Ya, 3 waktu itu maksudnya adalah salasa marrat. Jadi badal dari salasa marrat sama-sama nasab secara mahal. Karena menjadi napa? Yang salasa marrat itu nasabnya karena menjadi dhorof. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim min mahalli ma qablahu, dari tempatnya atau mahalnya lafaz yang sebelumnya qama al mudhafu ilaihi maqamahu, yang mana mudhaf ilaihnya itu menempati pada tempatnya mudhaf. Ya. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim sama seperti yang tadi. Wahia li ilqa isyabi tabdu fihal aurat. Dan pundi wau 3 waktu tersebut itu merupakan waktu untuk meletakkan atau melepaskan baju yang tampak di dalam 3 waktu tersebut aurat. Laisa alaikum wala alaihim ay al mamalik wasibyan junahun ay fit dukhuli alaikum bi ghairi isti'danin ba'dahunna ay ba'dal awqat as-salasah. Ngeri dikatakan kalau sudah terlewati 3 waktu tersebut maka tidak masalah bagi kalian juga bagi mereka para budak laki-laki, budak perempuan dengan anak kecil untuk masuk sekalipun tanpa adanya izin khusus ya, sekali lagi khusus untuk khodam dan juga anak-anak kecil. Kalau di selain 3 waktu itu boleh langsung nyelonong masuk, orang masalah sekalipun tanpa izin. Karena apa? Niki hum tawafuna alaikum lil khidmati ba'dukum ta'ifun ala ba'd. Karena mereka para khodam, para pembantu itu merupakan orang-orang yang berlalu lalang untuk kalian, kepada kalian dengan tujuan untuk khidmah atau untuk melayani. Soalnya khidmah kok ya, semari subuh mulai jam 7 lah katakan. Wae khidmah, wae balik, langsung balik. Ngoten lho. Ba'dukum ta'ifun ala ba'd, sebagian dari kalian itu saling berlalu lalang atas sebagian yang lain. Wal jumlatu mu'akidatun lima qablaha. Ba'dukum ala ba'd ini merupakan jumlah yang menaukiti kepada jumlah yang sebelumnya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Seperti inilah ay kama bayyana ma dzukir. Seperti halnya Allah Ta'ala telah menjelaskan
apa yang telah dijelaskan tadi, apa yang telah disebutkan tadi, Allah Ta'ala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, hukum-hukumnya. Sudah Allah Ta'ala jelaskan secara baik. Wallahu alimun hakim. Ay alimun bi umuri khalqi, hakimun bima dabbarahu bihim. Jadi dijelaskan bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang mengetahui terhadap urusannya para makhluknya dan maha bijaksana di dalam segala hal yang Allah Ta'ala urus. Wa ayatul isti'dan kila mansukhatun wa kila la walakin tahawana nasu fi tarkil isti'dan. Dawuhnya para ulama, ada yang mengatakan bahwa ayat meminta izin ini merupakan ayat yang sudah dinasakh. Artinya berarti kalau sudah dinasakh, ya berarti seolah langsung masuk nyelonong ngoten mawon kan khodam. Ada yang mengatakan wakilala sama sekali tidak dinasakh, hanya saja orang-orang itu terlalu menganggap remeh terhadap perintah tersebut. Ora begitu penting, ora digatekne, ora digagas. Karena tengriki ketika akan sampean lihat di dalam kitab Tafsir Sawinya. Terakhir, menurut kaul yang mengatakan bahwa ayat kewajiban meminta izin itu dinasakh, itu karena yang diriwayatkan adalah anna nafaran minal Iraq qaulul Ibnu Abbas. Ada segolongan orang dari Irak itu matur dumateng Sayyidina Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas, kaifa tara bi hadhil ayat allati umirna biha wa la ya'mal biha ahadun. Wahai Sayyidina Imam Ibnu Abbas, bagaimana pendapatnya jenengan tentang ayat ini, kewajiban untuk meminta izin bagi para hamba dan juga anak-anak kecil ini, sedangkan nyuwun sewu sama sekali tidak ada yang mengamalkan. Pada zaman itu gak enak, ngapunten Sayyidina Abbas, ini merupakan ayat yang hampir tidak satupun dari para manusia itu mengamalkan. Maka dawuhnya Imam Ibnu Abbas, innallaha alimun rahimun bil mu'minin yuhibbu as-satra. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang maha mengetahui, zat yang maha mengasihi kepada para mukminin, yang senang untuk ditutup, yang senang untuk saling ketertutupan. Sehingga tengeriki wa kana nasu laisa li buyutihim suturun wala hijab. Pada waktu dulu orang-orang itu tidak memiliki satir, juga tidak memiliki hijab. Zaman biyen niku Pak, omahe wong biyen niku gak ana satire, gak ana cara bahasane saiki napa gorden. Ku gak enek. Gak enek satire, gak enek hijabe. Sehingga farubbama dakhala al-khadimu awil waladu aw yatimur rajuli awir rajuli ala ahlihi. Sehingga terkadang khotam itu langsung masuk nyelonong. Karena pada waktu itu, zaman dahulu itu enggak ada satir, ngoten lho. Akhirnya fa'amarallahu bil istidzan fitil kal aurat. Maka Allah Ta'ala memerintahkan agar meminta izin mereka itu kalau masuk, karena itu waktu-waktu terlihatnya aurat. Baja'ahum bis suturi wal hijab falam ara ahadan ya'malu bidzalika ba'du. Sehingga datang waktu sekarang ini di mana rumahnya orang-orang sekarang itu sudah serba tertutup. Omahe wong saiki wis tertutup sehingga wis enggak ada yang mengamalkan lagi. Lek wong zaman biyen tertutup, enggak ada hijabnya, enggak ada satirnya, sehingga langsung masuk itu langsung ketok. Lah nek wong sakniki omahe serba tertutup. Delok bahkan omahe wong saiki malah luwih sangar maneh. Wis omah mau dikai pager menjulang wis koyo ora kenal tonggo. Ayo man wong saiki. Banyak satirnya, banyak hijabnya, sehingga ketidakadaan orang yang mengamalkan satupun itu karena memang sudah zamannya berbeda. Saiki wis akeh satir, akeh takbir, jadi dinasakh. Menurut pendapat yang kedua, tinggal akan boten dinasakh sama sekali, seperti yang diriwayatkan daripada Sa'id bin Jabir. Beliau berkata, yaquluna nusikhat. Orang-orang itu banyak yang berkata bahwa ayat ini ternasakh. Wallahi ma nusikhat, demi Allah ayat ini sama sekali tidak dinasakh.
Walakin mimma tahawana bihin nas, akan tetapi termasuk dari sebuah hal yang termasuk dibuat gampang oleh para manusia. Yang ini realitanya segampang ngomong koyok salaman dengan lawan jenis satu contoh ya. Hukum salaman dengan lawan jenis itu haram, akan tetapi mimma tahawana an-nasubi, termasuk perkara yang dianggap mudah, dianggap remeh oleh para manusia. Koyok sing jenenge salaman ini kayak barang sing legal krono saking gampang noe akeh-akeh menungso. Bahkan lek orang salaman ngono malah dianggap sinis, Pak. Nang desa-desa lho, ora salaman ngono ya. Ambek misanan kan termasuk orang yang enggak boleh. Tapi nang desa ora salaman karo misanane dhewe, waduh dadi omongan. Ini mimma tahawana an-nasubi. Kalau tengah ini dilanjutkan, walakin tahawanu an-nasu fi tarkil istidan, termasuk daripada perkara hal yang dianggap remeh, dianggap mudah diremehkan oleh para manusia. Likasratil ghita wal wita, karena saking banyaknya satir. Tadi lek zaman biyen itu kan gak ono satir, lek ono satir kan otomatis ya alangkah baiknya itu kalau mau masuk di waktu 3 itu meminta izin terlebih dahulu. Lah tapi sekarang itu karena saking banyaknya satir, omahe berlapis-lapis, saking banyaknya satir, akhirnya uang es mlebu nyelonong ngono ae. Karena banyaknya satir. Pun, tengah iki tinggi akan. Wa idza balal atfal minkum wal fal istadinu kama stadana alladziina min qablihim dzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Surat An-Nur ayat 59. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Yes, sama-sama. Diupload di YouTube.